Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Laga pramusim 2024-2025 yang dijalani Manchester United memunculkan nama Harry Amos. Bek kiri berusia 17 tahun itu tampil cukup bagus saat dimainkan pada laga melawan Arsenal dan Real Betis. Erik ten Hag kembali memilihnya untuk masuk ke starting 11 pada laga melawan Real Betis. Lagi-lagi performa Harry Amos bisa dibilang bagus. Pada musim 2023-2024 lalu, Harry Amos lebih sering bermain untuk tim Manchester United U18. Dia punya andil membawa MU meraih 2 gelar juara, yakni Premier League U18 dan Premier League Cup U18. Harry Amos bermain secara reguler pada 2 ajang tersebut. Nah, di sela-sela kesibukan bermain untuk tim U18, Harry Amos juga rutin berlatih bersama tim utama MU. Harry Amos bukan pemain didikan Akademi MU. Walau musim lalu bermain MU U18, Harry Amos adalah pemain didikan tim muda Watford yang dibeli MU pada awal musim 2023-2024 lalu. Harry Amos menekan kontrak berdurasi 4 tahun dengan MU. Dia diproyeksikan untuk menjadi bek kiri masa depan Setan Merah. Dengan performanya yang apik di pramusim, Harry Amos memberikan kabar baik untuk Erik ten Hag yang mengalami krisis bek kiri. Dia bisa menjadi opsi untuk posisi bek kiri selain Luke Shaw dan Diogo Dalot. Steve McClaren memutuskan berpisah dengan Manchester United pada musim panas ini. McClaren meninggalkan Setan Merah untuk menjadi pelatih timnas Jamaika. McClaren meninggalkan Manchester United untuk melatih timnas Jamaika. Pria berusia 63 tahun tersebut dikontrak selama 2 tahun. Federasi Sepak Bola Jamaika mengatakan bahwa target McClaren adalah untuk membimbing Reggae Boys melaju ke putaran Piala Dunia 2026. McClaren mengaku sangat bangga dan gembira mengambil alih timnas Jamaika. Itu merupakan pekerjaan melatih pertamanya sejak dipecat oleh KPR pada April 2019. Sementara itu, Erik ten Hag mengucapkan terima kasih kepada McClaren karena telah membantunya di Manchester United. Dia berharap McClaren bisa sukses di tempat barunya. Leny Yoro mengalami cedera bahkan ketika belum memainkan laga resmi di Manchester United. Sementara muncul informasi bahwa Paris Saint-Germain mundur dari perburuan Leny Yoro karena potensi cedera yang besar. Leny Yoro mengalami cedera pada laga pramusim, tepatnya saat melawan Arsenal. Dia mengalami cedera kaki. Leny Yoro harus absen minimal hingga 2 bulan karena cedera tersebut. Dikutip dari L'Equipe, potensi cedera jadi perhatian besar kubu Paris Saint-Germain pada transfer Leny Yoro. PSG dilaporkan menemukan potensi cedera yang besar pada diri Leny Yoro. Mereka melihat Leny Yoro sebagai pemain yang rapuh. Pada akhirnya Paris Saint-Germain memilih mundur sama sekali dari saga transfer Leny Yoro. Paris Saint-Germain merasa potensi cedera yang besar bakal jadi titik lemah Leny Yoro, terlepas dari bakatnya yang besar. Klaim L'Equipe soal Leny Yoro mungkin benar dan mungkin salah. Namun catatan menarik diukir Leny Yoro sepanjang musim 2023-2024 lalu. Dia bermain sepanjang musim dan hanya sekali menderita cedera. Leny Yoro mengalami cedera ringan pada Oktober 2023. Dia absen 3 hari saja karena cedera otot itu. Selebihnya Leny Yoro selalu berada dalam kondisi bugar dan siap bermain. Ada kabar baru beredar seputar masa depan Bruno Fernandes. Sang kapten dilaporkan tidak akan meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Menurut laporan dari Sky Sport, Bruno Fernandes tidak akan meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Ia berkomitmen penuh untuk lanjut di Setan Merah. Menurut laporan itu, ia sangat mencintai Manchester United. Ia sama sekali tidak tergoda untuk berpisah dengan Setan Merah di musim panas ini. Jadi ia disebut akan menolak semua tawaran yang masuk demi melanjutkan karirnya bersama Setan Merah.
Menurut laporan itu, Bruno Fernandes punya ambisi besar bersama Manchester United. Ia sangat ingin membawa Setan Merah meraih trofi juara kompetisi besar. Ia ingin memenangkan Premier League dan Liga Champions bersama United. Jadi ia saat ini fokus untuk meraih 2 trofi itu di musim 2024-2025 nanti. Bruno Fernandes sendiri belum mengikuti pramusim Manchester United. Ia mendapatkan jatah libur ekstra usai bermain di fase gugur Euro 2024. Jika tidak ada halangan, ia akan ikut pramusim MU di pekan depan saat timnya sudah kembali dari Amerika Serikat. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar masa depan Nassauir Mazraoui. Ia menyebut bahwa sang bek masih berkomitmen penuh untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, Mazraoui sama sekali tidak mengubah rencana karirnya di musim panas ini. Ia masih ingin menyusul Erik ten Hag ke MU. Ia sudah mantap untuk meninggalkan Bayern Munchen di musim panas ini. Jadi sembari menunggu MU dan Bayern Munchen menyelesaikan transfernya, ia akan menjaga kondisinya dengan mengikuti kegiatan pramusim Bayern Munchen. Menurut laporan Fabrizio Romano, transfer Mazraoui ini akan ditentukan oleh transfer Aaron Wan-Bissaka. Sang bek harus terjual lebih dahulu di musim panas ini, baru MU bisa mendatangkan Mazraoui ke Old Trafford. Kabar terakhir yang beredar menyebut bahwa MU dan West Ham United sudah hampir mencapai kata sepakat untuk transfer Wan-Bissaka. Leny Yoro langsung cedera dalam laga pramusim Manchester United. Setan Merah terancam kehilangan bek barunya itu selama 2 bulan ke depan. Yoro baru direkrut dari Lille musim panas ini. Pemain yang kabarnya ditebus mencapai 70 juta euro itu malah cedera di laga pramusim di Amerika Serikat. Kondisinya tampak mengkhawatirkan. Usai beredar video Leny Yoro harus menggunakan pelindung kaki saat berjalan. Melansir Daily Mail, MU terancam tidak bisa memainkan bek berusia 18 tahun itu selama 2 bulan. Menurut laporan, Leny Yoro disebut mengalami cedera retak mata tarsal. Kondisi itu bisa membuatnya absen selama 2 bulan. Manchester United sendiri akan melakoni laga Community Shield melawan Manchester City pada 10 Agustus mendatang. 6 hari berselang, baru anak asuh Erik ten Hag melawan Fulham di laga perdana Liga Inggris. Cederanya Leny Yoro bisa menjadi kerugian buat MU, sebab Lisandro Martinez juga belum berlatih usai membawa Argentina juara Copa America 2024. Ada gosip baru seputar masa depan Ben Chilwell. Sang bek dilaporkan kini mempertimbangkan untuk bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan The Daily Mail, Chilwell saat ini diragukan masuk dalam rencana Enzo Maresca di musim 2024-2025. Baru-baru ini, Chelsea menggelar laga uji coba melawan Glasgow Celtic. Di laga ini, Chilwell diparkir sejak awal hingga akhir laga. Sang bek tidak dimainkan sama sekali padahal ia berada dalam kondisi fit. Alhasil masa depan sang bek saat ini berada dalam tanda tanya besar. Menurut laporan yang sama, situasi ini membuat Chilwell mulai mempertimbangkan masa depannya di Chelsea. Sang bek ogah untuk menjadi penghangat bangku cadangan di Chelsea. Jadi ia akan berdiskusi dengan Maresca terkait masa depannya. Jika memang sang pelatih tidak menghendaki kehadirannya, maka ia siap cabut dari Stamford Bridge, di mana ia mempertimbangkan untuk bergabung dengan Manchester United. Ada rumor baru terkait masa depan Adrien Rabiot. Sang gelandang dikabarkan sedikit lagi akan bersepakat untuk menjadi pemain baru Manchester United. Menurut laporan Football Insider, perwakilan MU dan agen Rabiot intens berkomunikasi belakangan ini. Mereka sudah hampir mencapai kata sepakat terkait kontrak sang gelandang. Rabiot dikabarkan akan mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun di MU. Ia juga akan mendapatkan gaji yang cukup besar di MU. Ia dikabarkan akan mendapatkan gaji sekitar 145.000 pound sterling per pekan, di mana angka ini cukup banyak dari gaji yang ia dapatkan di Juventus. Menurut laporan tersebut, Rabiot juga nantinya akan mendapatkan bonus yang besar jika jadi bergabung dengan MU. Laporan itu tidak menjelaskan dengan detail berapa nominal yang akan diterima Rabiot. Namun sang gelandang dipastikan akan mendapatkan bonus yang besar. Ini disebabkan ia bergabung dengan MU dengan status free agent. Jadi ia berhak mendapatkan bonus yang besar karena MU tidak perlu membayar Juventus untuk merekrutnya.